Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Nur Hidayat dari kelas PBI 2A dengan NPM 2010-6310-645. Di sini saya akan meringkas dan menjelaskan hasil materi yang telah saya pelajari di semester 2 ini pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang pertama ada hakikat perkembangan, kedua karakteristik dan perbedaan individu, ketiga pertumbuhan dan perkembangan individu, keempat kebutuhan remaja, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan fisik. Apa itu hakikat perkembangan? Pada dasarnya, perkembangan merupakan tahapan-tahapan perubahan yang mengacu baik fisik maupun psikis pada manusia menuju arah yang lebih maju dan sempurna. Perkembangan ini terjadi dalam kehidupan manusia karena hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis pada manusia dan didukung pula dengan faktor lingkungan. Contohnya yaitu misalnya mulai dari bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, dan proporsi organ-organ tubuhnya yang lain, kemudian dari bisa berbaring, lalu mampu tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, berbicara, dan seterusnya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap terhadap perubahan-perubahan dalam perkembangan? Pertama ada penampilan diri, kedua perilaku, tiga nilai-nilai budaya, empat pengalaman pribadi. Materi kedua yaitu karakteristik individu. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan atau heredity dan lingkungan environment. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir baik berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Kepribadian, perilaku apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang atau individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan orang per orang atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan. Orang perseorangan berkaitan perbedaan individual dengan perseorangan. Ciri atau karakteristik orang yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, makna perbedaan individu menyangkut variasi yang terjadi baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Di sini ada beberapa perbedaan pada individu. Yang satu itu perbedaan kognitif, dua perbedaan dalam kecakapan motorik, tiga perbedaan dalam bakat, yang keempat perbedaan dalam latar belakang. Pertumbuhan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Perkembangan individu. Perkembangan adalah perubahan-perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam passage waktu tertentu menuju kedewasaan. Ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel, sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Kebutuhan remaja.
Kebutuhan remaja secara umum sama saja dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok orang dalam masa atau tahap manapun dia berada. Di sisi lain, remaja juga memiliki kebutuhan. Pertama, kebutuhan primer, yang fisiologis misalnya, kebutuhan untuk beraktivitas, kebutuhan untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan akan pujian, kebutuhan akan kedudukan, kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu serta berlangsung dalam periode tertentu. Pertumbuhan lebih menunjuk kepada perubahan fisik. Di sini ada contohnya, contoh umumnya berkembangnya organ dan kelenjar, perubahan emosi, terus tinggi, bertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Terus ada berat, pertambahan berat badan, perbandingan tubuh, penampilan baik tidak tampak lagi. Postur tubuh, perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak, ada yang postur tubuhnya gemuk lembek, atau disebut juga dengan endomorfik, ada yang kuat berotot, bisa disebut juga dengan mesomorfik, ada yang relatif kurus, atau ektomorfik. Contoh pertumbuhan fisik pada wanita, menstruasi, timbulnya jerawat, dan lekuk tubuh. Contoh pertumbuhan fisik pada pria, mimpi basah, suara parau, pertumbuhan tinggi yang cepat. Itu saja materi dan bahasan yang telah saya pelajari pada semester 2 ini di mata kuliah perkembangan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.